Oke guys, Iya. kita persiapan bikin pakan basah, pakan basah untuk kucing. Sama ada ikan, sama nih, ada tempe dan kita sudah panasi air. Bumbu satu lagi ada oca. Ini bumbunya. Keluar, tahu? Perih. Kita bersihkan si ikan tembang. Bersih betul. Yang nah, ini airnya untuk rebus ikan tembang dulu. Kemudian kita iris tempenya, bos. Habis itu nanti dipercepat. Cepat. Abal-abal. Dan ini bos 01. Baru masih sekian. Guys ya, kita skip karena bakal lama. Skip nggak? Skip deh. Kuotanya habis nanti kalau kepanjangan video, bos. Jadi intinya nanti kita sambung kalau sudah prosesnya sudah naik, sambil nunggu airnya mendidih atau panas. Ini full gas, sudah gas full. Kita bersihkan dulu ikan, kita iris dulu tempe, pantau terus perkembangannya ya Cayo. Alright guys, lanjut. Setelah selesai dibersihkan, kita cuci. Ada bayangan-bayangan. Oke, ini alternatif ikan, bos ya. Enggak harus ikan beginian, biasanya ikan apa ya? Ikan cakalang di sini, ikan tongkol, cakalang atau ikan tuna. Tuna lebih mahal ya. Salah. Cuman pada saat ini mahalnya gila karena kapasitas 1 kilo nggak mencukupi untuk bocil-bocil di belakang. Jadi kita ganti dulu untuk sementara. Ini nggak masalah sih untuk teman-teman yang baru pertama bikin. Kapasitas ikannya perhatikan ya, lebih banyak, kalau bisa lebih banyak dulu ikannya, ikan rebusnya banding tempenya. Tetapi karena teman-teman di belakang sudah dari bayi semua makan ini, maka kapasitas tempe ini 1:1, 40.000 banding 40.000. Nah, jadi kita pengeluaran 80.000 plus ya lumayan sebenarnya sih, 1 mingguan 100.000-an untuk pakan basah plus tenaga untuk mengerjakannya. Kalau pakan kering, pakan belian mungkin bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat dengan volume yang sama ya, kapasitas pakan yang sama. Oke, kita bakal bahas the next lagi. Kita bakal iris ini untuk memudahkan ketika direbus supaya tempatnya cukup. Ini ya, tempatnya ini cukup dan memudahkan ketika di blender. Wes. Jadi tempenya kita cincang-cincang. Jangan atraksi, bos. Jangan atraksi, Mama Mandut. Mama Mandut sudah mau atraksi saja pegang pisau. Pisau kena sensor enggak? Itu tuh? Enggak sih. Enggak ya? Kalau pisau ya, kalau parang dia. Yes, jadi kita iris apa ya? Sesuka hati aja. Intinya untuk mempermudah ketika perebusan dan pemblenderan. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita iris. Ini untuk kapasitasnya kembali lagi bisa dikurangi. Mbak, pirang, Mbak? Nah,
ikannya 40.000, tempenya 40.000 bos. Ikan masih mahal gila, jadi kita pindah ke Tembang aja yang biasanya murah. Ini harganya gila, biasanya 15 dua tempat, ini masih tetap 10.000 satu tempat, nggak dapat diskon. Masalah guys ya. Untuk mungkin sampai ombak kecil dulu, karena yang cari ikan juga butuh makan, butuh apa ya, resiko tinggi pada saat ini, jadi nggak masalah. Kalau orangnya makannya indomie aja bos, yang penting kucingnya makan ikan. Orangnya gampang lah, makan tempe aja, nggak usah campur ikan. Oke, kita skip dulu ya. Intinya apa tadi? Sampai di mana tadi ya? Intinya ini diiris untuk mempermudah perebusan sambil menunggu ini mendidih. Ketika sudah mendidih, jangan cuma hanya mendidih ya, sampai benar-benar masak. Kalau bisa benar-benar masak ini si ikannya benar-benar masak supaya steril ya, nggak diminta-minta ada bagian-bagian ikan yang kurang baik, kurang bagus. Dengan cara mengatasinya, rebusnya agak lama dibanding ikan-ikan normal. Tapi kalau ikannya teman-teman bagus, bisa asal mendidih aja, karena ntar masih direbus kembali. Oke, kita skip dulu teman-teman, untuk menghemat kuota nantinya ketika ini diupload. Tinggal stay terus ya, ikuti terus. Boleh di skip lah kalau kuotanya teman-teman tipis, nggak masalah. Oke guys, kita sudah selesai mengiris tempe. Segini banyaknya ini tangan saya perbandingannya. Kemudian ikannya sudah mendidih. Kita bakal angkat si ikan, bukan kita sih, mau diangkat sama Mama. Nah, Mama Dut, kita seperti ini ya kondisinya. Kita kecilkan dulu katanya. Kita sambil belajar nih guys, nanti kita yang bikin guys ya. Oke, Kita pakai yang gini ya, jaring-jaring. kita pakai seru-seru ikan guys. Kalau ada yang untuk kolam, nggak apa-apa. Kali ini nggak ada. Intinya gini lah, intinya untuk ngambil ikannya, ikannya masak tuh hari ini 40.000, posisi hujan badai. Anginnya besar katanya, ombaknya gede bro, jadi ikan kali ini agak mahal. Jadi gimana kita menanganinya? Kita ambil yang ikan kecil supaya kita blender sama kepala dan durinya, tapi harus benar-benar mateng ya, sampai hancur seperti itu, supaya ketika di blender benar-benar hancur, tidak nyangkut di tenggorokan. Jadi bukan hanya ikan aja ini bahannya, bisa teman-teman menggunakan, biasa ada yang menggunakan kepala ayam, daging sapi, bisa juga daging ayam. Yang penting bukan dagingnya sana ya guys ya, nggak ada yang makan kalau dagingnya sana harus di presto. Nggak canda ya. Oke, jadi next, air rebusan dari ikan jangan dibuang karena aroma amis ada di situ untuk memperkuat aroma dari tempe ini supaya lebih amis nantinya, intinya seperti itu. Karena kalau itu diganti air baru merebusnya ini, dia akan kurang menarik nanti jadinya untuk penciumannya mereka, jadi kurang lebih seperti itu. Kita manfaatkan air rebusan ini ke berikutnya. Nah, setelah ini mendidih, tempenya mendidih lagi, benar-benar mendidih ya teman-teman ya, benar-benar mendidih, kita bakal masuk ke proses blender. Jadi kita skip lagi karena ini mungkin udah sampai setengah jam. Katanya tunggu dulu, katanya Mama Dut suruh mau diganti
air diganti, ditambah ditambah air. Kita sambil bercanda-canda sini teman-teman ya, jangan dilihat dari kualitas video dan kualitas suara, dilihat saja cara prosesnya. Semoga bisa sedikit menjelaskan suara jelek ini, karena YouTube yang satunya terbengkalai gara-gara nervous kemarin. Banyak yang komen kamera buram lah, suara kayak anu lah. Jadi Ini sampai kegeram ya guys. oke guys, hujan lagi guys, Terus ditutup berkah guys. Kita dan apinya ditambah terus. digas full. Oke, kita sambung lagi nanti teman-teman ketika kita proses blender. Setelah ini kita dinginkan dulu biar blendernya tidak lonyot teman-teman ya. Nah, nanti blendernya ikut mendidih kalau dia dalam kondisi panas. Jadi saya ingatkan ke teman-teman, ikannya kita dinginkan, kemudian kita amankan, kita tutup. Jangan sampai ketika kita ini sudah masak, tempenya sudah masak, ikannya sudah duluan ke perut sini. Jangan sampai ikannya sudah berlabuh di sini kakak-kakak. Jadi kita amankan kakak-kakak, ini sudah mengintai. Pengintaian. Kau pura-pura. Ya main teman-teman. Oke guys, sambil jual pisang. Mainnya nggak pakai jilbab, sorry. Oke, kita bakal skip ya, nunggu ini mendidih, kemudian kita dinginkan beberapa saat sampai benar-benar mendidih untuk kita blender. Kita sudah siap dengan blender di sini. Oke teman-teman, semoga jelas ya. Hujan, sorry, kita skip dulu lagi sampai di sini dulu. Oke guys, lanjut lagi. Sudah dingin, siap di blender. Nggak dikasih pisang kan ompel ini kak? Memakan gitu? Kasihkan apa? Kato. Ini sudah masuk di YouTube semua suara-suara andalan. Ya banyak betul, pembosan dia. Bosan dia betulan. Besok saya nggak mau itu, paling nanti malam gitu. Guys, jadi sorry. Kita blender. Jadi, bikin video aja. Tunggu, tidak lama. Mam Cina. San sama mama. Jadi salah guys, ulang. Dikasih air. Oke, jadi durinya kalau ikan kecil kita ikutkan. Kalau ikan besar jangan memang, karena nyangkut di tenggorokan. Sudah mbak itu. Oke, jadi kapasitas ikan total ini belum ada tempenya segini guys. Pada hari ini harga 40.000, yang biasanya 30.000, mungkin lebih banyak karena memang agak mahal. Jadi ya mudah-mudahan mereka lahap. Kalau nggak lahap bisa ditambah di berikutnya lagi, panasi ulang. Cuma ribet, jadi mending banyak memang ikannya. Oke, kita blender. Agak lama guys, supaya benar-benar hancur. Break. Asbak.
Oke, sambil nunggu blender kita pindah. Tujuannya tempatnya ini bakal hasil blendernya. Hasil blender ini bakal pindah ke sana lagi untuk kita masak kembali, teman-teman ya. Sini saya tumpah. Oh, mama anjut nih bos, single dong. Oke, jadi kita membutuhkan satu tempat lagi, teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya. Intinya seperti ini prosesnya. Suara ini hanya membantu sedikit saja supaya lebih memahami. Oke, jadi ini sudah siap untuk menyimpan hasil blender. Nah, setelah hancur, kita simpan di sini untuk dimasak lagi, teman-teman. Nah, ini hasil ikan yang ada durinya ini tadi. Nah, jangan di center mereknya blender, kita belum punya endorse. Boleh merek blender masuk. Nah, kita bakal tag nanti merek blendernya kayaknya. Merek dandangnya oke, jadinya katanya Mama Andut. Oke guys, kedepannya kita bakal kayaknya menu channel masak-masak ini Mama Andut ini. Kita butuh endorse dari dandang, blender, baskom, masuk semua sini. Ini free promote untuk mereka ini. Kita masih keluar terus, mereka nggak bantu ya. Seharusnya ada bantuan lah dikit. Pembeli kecoy 1 bungkus, pembeli tempenya lah. Nah, teman-teman ya, canda. Oke. Jadi ini murni ikan dan ini next, kemudian kita gaskan untuk tempe. Untuk memudahkan, airnya kita kasih banyak katanya Mama Andut tuh. Oke, sambil nunggu. Jadi semakin lama semakin kencang bunyi, teman-teman ya. Sorry kalau blur-blur, ini sudah hampir malam. Ini hasil ikan. Pastikan teman-teman jangan ada duri yang tertinggal. Kalau ada duri boleh diambil daripada nyangkut di tenggorokan mereka. Oke, ini benar-benar hancur teman-teman ya. Kalau teman-teman merebus ikannya dengan benar-benar matang, ini akan hancur. Tapi kalau baru mendidih teman-teman kasih turun, ini kemungkinan durinya masih ada yang keras. Tapi kalau untuk skala ikan kecil bisalah. Kalau kepala ayam mungkin resto ya, kalau skala banyak. Tapi kalau skala dikit ya rebus aja nggak apa-apa. Skala daging dia di blendernya juga agak susah. Jadi pilihan terbaik untuk dari awal sih, karena mereka juga sudah terbiasa kita gunakan ikan untuk untuk amis-amisnya. Dan campurannya tempe ini juga kaya akan protein. Boleh teman-teman googling hasil tempe ini. Nah, ini penjual tempe juga harus wajib masuk endorse ini. Om Yaya ini boleh endorse ini satu, ya jangan 1 tempe lah, 2 tempe per minggunya ya. Karena kita rutin belinya di sana. Nanti kita cantumkan nomornya penjual tempe ini. Kalau dapat endorse di deskripsi sudah ready nanti. Untuk tempe kualitas terbaik se-Mamuju Tengah. Oke.
Oke, kita blender ke berikutnya. Jadi sampai benar-benar habis teman-teman ya untuk percampurannya. Jadi 1:1 kalau teman-teman baru pertama, satu blender banding satu blender itu seperti ini. Tapi ini sangat-sangat kental ini, ikannya ikan total ini, karena satu blender ikan dengan satu blender tempe. No, aduh miring. Ini benar-benar masih ikan. Kalau teman-teman ragu kucingnya teman-teman nggak mau makan, ini cukup 1:1 ini kayak gini nih. Nah, teman-teman nanti bisa lihat kurang lebih 3:1 ini campurannya. 3 mungkin ya, iya. Kurang lebih 3:1 untuk pakan mereka. Belum masih ada lagi campuran campuran untuk agar-agarnya teman-teman ya. Jadi stay tune di sini. Belum selesai di sini teman-teman ya. Karena kita bakal awetkan mereka ini, awetkan pakan ini di kulkas ya. Nah, kulkasnya juga bisa endorse-nya masuk nanti. Untuk kulkasnya kita kekecilan jadi bisalah endorse satu. Gila endorse. YouTube nggak jadi-jadi ini. Butuh endorse saja. Oke guys. Jadi kita nggak skip untuk proses ini. Kita perlihatkan percampuran 2:1. Nah, pakai ini. Kurang lebih seperti ini. Kalau kucing di sini masih sangat lahap, bahkan si Bubu yang dari bayi saya pelihara ya, dari pus pakannya dia kemarin tempe tok kayak sana sudah dia gas. Cuman kasihan juga ya, kenyang tapi proteinnya kurang. Nah, untuk solusinya ini menambah nanti menambah protein, vitamin dan segala macamnya, teman-teman bisa campurkan minyak ikan atau vitamin-vitamin yang lain di pakan basahnya ini. Jadi nggak hanya ikan dan tempe, teman-teman bisa campur-campurkan lagi yang lain-lain. Dan akhirnya memori internal hampir habis, dasar HP kentang. Ternyata 1:4 kurang lebih, 1:3,5. Sana pun lagi dan masih ada. Oke guys, untuk mempersingkat waktu kita skip dulu ya, karena mungkin sudah sangat jelas sampai di sini. Sana nggak banyak lagi, nggak sampai setengah lagi. Kita skip dulu untuk blendernya. Kita bakal lanjut di next video. Kita bakal hapus video dulu daripada nggak terekam semua. Oke guys. Oke guys. Kita dari tadi ngoceh 5 menit lebih ternyata belum terekam. Jadi setelah di blender kita campur lagi, kita didihkan lagi teman-teman. Seperti ini. Kita didihkan di mana bayangan menutupi. Oke, ini hasil blender. Bekas blender perkakas kita bersihkan. Kita airnya kita tumpahkan ke sini. Kalau volumenya kurang, kalau lebih nggak usah ya. Tapi ini tadi untuk mencukupkan sampai di sini karena kita sudah biasa bikin di skala ini untuk persiapan 1 minggu ke depan. Di berapa kucing ya? Ada 7 kandang, 2 tambah 8, ada 10 kucing dewasa dan ada 11 anakan kucing. Jadi ada 21, total 21 kucing di kurang lebih di 10 harinya ini persiapan di 10 hari. Karena kita bakal awetkan teman-teman di kulkasnya di pendingin. Jadi kita membutuhkan satu tahap ini lagi, satu tahap untuk mengawetkan mereka. Nah kemarin sempat saya belikan minyak zaitun yang pada zaman itu, cuman sama aja masa keawetannya kalau tanpa agar-agar tetap lebih cepat dia hitam tempenya, karena tempe ini nggak main-main. Tanpa sterilisasi yang baik dia akan langsung menjadi jamur yang jahat. Jadi kita bisa memantaunya dengan warna mereka. Kalau sudah hitam terlalu lama kita simpan,
nggak usah dikasih lagi. Tapi selama itu masih warnanya belum berubah, menurut saya itu masih sangat-sangat aman. Sejauh ini seperti itu, sampai 10 hari pun masih sangat-sangat aman teman-teman, karena kita yang simpan biasanya 10 porsi. Dan stay di sini kita bakal sampai di proses penyimpanan di kulkas nantinya teman-teman ya. Kita bakal sampai di penyimpanan itu. Di sini kita tunggu dulu mendidih. Ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Kalau cuma cendol ini satu rumah sampai beku ini. Makan cendol kalau ini cendol. Kayaknya ini tempe dan ikan. Jadi kembali lagi proses pencampuran antara tempe dan ikan. Ketika kita blender tadi sudah jadi halus, kita kasih mendidih supaya benar-benar tercampur dan benar-benar matang, untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kedaulatan para kucing-kucing di belakang. Sana 01-nya masih menanti. Woi penjual buah, sudah laku Caca, buahnya Caca sudah laku. Oke teman-teman ya, itu iklan, ada iklannya kita supaya endorse-nya masuk. Iklannya Ocha aja. Oke guys, kita siapkan agar-agar. Tadi sudah jelaskan belum ya? Untuk skala sedang dan gede ini kita gunakan 5. Jadi untuk teman-teman kalau satu blender itu kurang lebih menggunakan satu agar-agar, berarti kurang lebih seperti itu teman-teman hitungannya. Jadi kalau full blender ini yang gede, teman-teman bisa gunakan satu agar-agar. Ikan dan tempenya satu blender, satu agar-agar yang teman-teman campurkan supaya bisa mengentalkan mereka ketika pemberian nggak kayak gini. Jadi stay terus, kita sampai nanti malam maintenance kita bakal shoot di satu video ini untuk menghasilkan keyakinan teman-teman apakah ini abal-abal atau tidaknya. Buatan kita hari ini kita bisa ikuti terus sampai di detik-detik terakhir video ini teman-teman. Boleh di skip, boleh nggak di subscribe, boleh nggak di like, boleh nggak di share, bebas. Indonesia sudah merdeka, slow. Penting video ada manfaatnya, teman-teman lihat. Nggak usah dilihat, tinggalkan aja. Saya pun seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kunjungi balik, saya nggak ada waktu untuk itu. Jadi mohon maaf teman-teman, sesama pemula bukannya sombong. Kita aktivitas kerja tempe sama ikan aja segini. Nah, aktivitas untuk mencari ikan dan tempenya yang kayak gimana teman-teman, nggak di syuting karena nggak masuk di ranah channel. Oke, ada bunyi-bunyi messenger, itulah bunyi-bunyi ikan sama tempenya. Kita bakal tunggu mendidih lama kali ternyata guys, sudah 5 menit kita panggang ini kok nggak mendidih ya, saking banyaknya teman-teman. Nah, sudah mulai terasap, sudah mulai keluar setannya guys. Oh, katanya ditutup dulu guys ya. Kita tunggu lagi, kita skip lagi Pale. Nggak ngomong dari tadi, kasihan yang nonton nungguin sambil dengar ocehan yang nggak jelas. Sudah panas telinganya orang. Oke guys, kita skip dulu. Oke guys, setelah mendidih dan benar-benar mendidih ya, ini sudah dipastikan antara ikan dan tempe mendidih lah, karena yang tadi udah mendidih awal, sangat mendidih. Di blender, dingin, di blender, kemudian dididihkan lagi, jadi benar-benar mendidih kuadrat. Nah, setelah sudah mendidih, kita siap isikan agar-agar teman-teman ya. Nah, untuk agar-agar ini kita gunakan yang warna bening, yang tidak berwarna, bukan warna yang bening. Nah, kalau sekelasan pakan basah yang belian itu bisa, kalau mau mirip bisa digunakan yang coklat teman-teman.
cuman dia ada rasanya kalau tidak salah. Jadi kita gunakan yang bening hanya untuk mengeraskan. Tutup mereknya, nggak ada endorse-nya. Nggak boleh. Nah, untuk agar-agar jadi hanya teman-teman yang ambil kucing di sini yang untuk rekom gimana mensiasati harga agar-agar yang ada di toko-toko Mamuju Tengah. Mahal, kita gunakan yang super murah tapi kualitasnya bukan kaleng-kaleng ya. Nah, tuh yang warna bening. Jadi jangan dikasih lihat, kan dibalik ke sini. Nah, pokoknya nggak boleh dikasih lihat sampai endorse agar-agar masuk. Wah, ini juga nggak boleh nih. Endorse kompor bisa masuk. Jadi untuk di channel YouTube kan sebenarnya dia per ini ya teman-temannya, tapi ini kita terlalu main di luar, jadi terlalu menguntungkan bagi brand-brand yang lain. Ini kurang ajar ini. Enggak teman-teman, canda aja supaya sedikit lucu lah, biar agak bertahan di video ini. Oke guys, jadi setelah mendidih kita isikan lagi dan kita tunggu sampai agar-agarnya benar-benar masak. Kita aduk. Nah, kenapa kita tunggu mendidih? Ini satu alasan. Kemarin sempat kita bikin awal-awalan ya, kita uji coba dari berapa ratus kali kita bikin. Sebelum mendidih kita isi agar-agar dan harus diaduk terus karena dia menggumpal seperti itu. Kalau sudah mendidih, jadi dia sudah terhambur dengan sendirinya di bawah, nggak mengendap ya. Dan kita bantu aduk lagi. Jadi nggak bisa juga didiamkan. Jadi sampai agar-agar ini masak. Sayangnya video nggak ada bisa mencium bau teman-teman. Ini sangat harum. Wah, ini proses-proses yang bikin lapar di sini teman-teman. Oke, kita fokuskan, dari tadi nggak fokus. Kurang lebih seperti itu teman. Ini agar-agarnya tuh menggumpal di tempat-tempat no. Jadi kita benar-benar harus aduk. Dan ini gasnya sudah 3 kg sudah lewat. Ya teman-teman ya. Jadi untuk usaha teman-teman bikin pakan basah yang menjual sendiri bisa disiasati dengan bukan di kapasitas ikannya teman-teman ya, saran saya. Karena kasihan kucingnya, proteinnya semakin berkurang. Walaupun tempe mengandung banyak protein, tapi protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh kucing. Seharusnya dia mentah-mentah. Kalau mau buasnya, taringnya sudah dipertahankan taringnya, gigi taringnya. Tapi kucing-kucing kita di sini sudah tidak bergigi taring teman-teman, sudah bergigi geraham. Jadi kita nggak perlu untuk daging mentah, kita perlu yang seperti ini. Giginya sudah geraham semua. Nasi Ocha si gerahamnya sudah hampir lepas. Gigi susu. Oke guys, ini pembahasan kucing sampai di merek-merek kompor, merek dandang, merek basko, merek ini apa ini, pasir useru ini tadi saya serikan, sendok, blender, dan sampai di kesehatan, gigi, terjadinya gigi perpindahan antar gigi taring kucing sampai ke gigi geraham dan tumbuh gigi susu. Jadi selamat berpusing-pusing ria. Di sini kita punya pengetahuan yang abal-abal, jadi ya jangan diseriusin. Kalau cuma modal debat mencela aja gampang, sinilah. Ayo debat di kolom komentar. Kita bikin rame video satu ini. Kalau mau debat, yang penting jangan nyepam teman-temannya, karena akan otomatis hilang komentarnya teman-teman, dihajar sama Om Utup. Om Utup ini agak kejam, untuk sekelas komentar yang terdetek spam otomatis hilang. Oke, fokus lagi di pasir seru ikan, di centong apa sih namanya? Entahlah, di situ ada 1 sendok yang di atasnya menggelinding, menindis-nindis itu si agar-agar yang mengental. Tujuannya supaya agar-agarnya tidak hanya berkental di agar-agar, tetapi bisa bekerja baik di seluruh elemen-elemen, asik men, antara ikan dan tempe teman-teman ya. Jadi bisa mengikat
komponen-komponen kecil. Asik men, kita sudah bisa jadi Pak Guru ini nanti nih, menjelaskan sebuah tempe dan ikan pun sedetail semacam guru biologi ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Hancurkan sambil menunggu gelembung-gelembung di air. Semakin lama kita didihkan semakin baik, karena setelah ini kita dinginkan, jadi supaya benar-benar bisa awet teman-teman ya. Kalau ininya setengah masak, nah disitu permasalahannya juga mungkin. Jadi keawetannya ketika didinginkan akan sedikit berkurang, kurang lebih seperti itu, dibanding cara yang kita cuma iris-iris ya. Ada di video di channel ini di paling bawah. Kalau kucing dewasa doang boleh nggak pakai agar-agar, kalau skala dikit, tapi memang untuk pengawetannya agak sedikit ribet karena 3 hari itu sudah hitam. Untuk kapasitas tempe direbus dengan ikan, diiris-iris tanpa ada agar-agar. Jadi di sini kita memiliki satu modifikasi, yaitu agar-agar ini untuk masa penyimpanan yang lebih panjang lagi, sepanjang Ocha tidur. Nah, sudah hitam karena musim hujan. Sudah waktunya mandi lagi, tapi musim hujan. Oke guys, capek juga guys jadi kameramen guys. Kayaknya nggak lulus jadi kameramen ini, blur mulu dari tadi. Udah kameranya kentang, kameramennya pisang, aduh. Apa sih ini? Blur. Atau ini yang megang sendok ini setan kayaknya, ini blur terus ini. Oke guys, oke lah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita sambung karena setelah mendidih dengan baik dan tercampur, benar-benar tercampur, kita dinginkan lagi sebelum kita kasih di tempat-tempat untuk masukkan di kulkas ya. Jadi kita siapkan tempat-tempat untuk menyimpan mereka di kulkas, kalau bisa yang ada tutupnya supaya air kulkas tidak bisa mencampuri urusan mereka lagi. Jadi benar-benar hanya ini aja ya, kandungan ini, dan udaranya bisa terpacking dengan baik. Asik men, seperti pakan-pakan belian. Coba pakan-pakan belian yang mereka kemas itu kemudian teman-teman buka, paling 1 hari juga besoknya udah nggak bagus kan. Kurang lebih seperti itu teori yang saya ambil. Jadi kita ikut-ikutan walaupun pressnya bukan yang terlalu kayak toko-tokoan ya, pabrikan ya. Kita hanya KW-KW aja lah. Itu yang penting manfaatnya menyerupai dan bisa berguna baik untuk pekerjaan kita. Oke, next kita bakal skip lagi sampai di tahap ini. Anggap saja ini teman-teman sudah halus, sudah tercampur rata, dan kita matikan kompor. Kemudian kita tunggu dinginnya sampai di tahap penyimpanan ke media untuk menyimpan di kulkasnya. Oke guys, thank you. Oke guys, lanjut. Setelah dingin, kita bakal masukkan ke tempat-tempat. Jadi masukkan satu persatu. Jangan terlalu dingin guys ya, nanti kental, susah masukkannya ke situ. Kalau masih cair gini masih gampang, belum menggumpal. Jadi kita dinginkan lagi di tempatnya itu. Oke, kita simpan di sini dulu sebelum masuk di kulkas. Nah, kenapa ini blur sekali ini kamera? Wait. Oke, udah ngeblur ini, sudah ampun kameranya guys. Dua masih setia menemani.
01 itu 01. Oke, jadi sudah mulai menggumpal, tapi masih bisa diatur ya. Ini kenapa kamera ini? Kacau. Banyak semutnya kamera. Wait, tunggu. Oke, fokusnya kabur bro. Intinya kurang lebih gini ya. Kita geser ke sini, ke tempat-tempat ini untuk menyimpan ke kulkas, cai. Oke, cah. Ini sana sudah minta nih pandangannya ke mamaknya nih. Hei, Ocha. Ini 4 hari sudah. Hari ke 5 udah. Kenapa ini kamera ini minta tempe juga dia ini? Hari aman. Jadi satu tempat ini yang 750 ml. Sedangkan kemasan yang belian itu berapa tadi? Saya kurang tahu juga ya. Sudah terlalu lama nggak beli. Kalau RC kemarin yang recovery 300 kah? Intinya dikit lah dia. Sampai 75 jika Pak. Yang kecil, RC yang besar dia. Entahlah. Yang jelas ini tempat 750 ml teman-teman ya. Ini habis sehari, ini masih ditambah air. Ini kental. Kan posisi walaupun tadi ditambah air tapi kan ada agarnya. Nah, dia kental. Nah, di sini bisa teman-teman campurkan kuning telur. Kalau mau push salah satunya di ada salah satu kucing itu juga bisa, atau total untuk kucing-kucing yang lain juga bisa. Kalau ada yang nggak mau di salah satu kandang, persiapkan ikan rebus yang murni, nanti dicampurkan di piringnya sendiri untuk kucingnya teman-teman yang bener-bener gak mau. Jadi dia lebih banyak kapasitas ikan untuk memancing dia supaya makan. Nah, fungsinya tempe ini kalau untuk kucing sendiri, dia yang efek langsung dia di pupnya teman-teman. Dia bisa jadi keras pupnya. Jadi ada juga yang memang bener-bener nggak bisa keras, mungkin bawaan orok ya. Tapi kalau mencret parah, bisa ini solusi alternatif yang teman-teman di grup kemarin sempat share. Jadi pertama kali saya dapatnya di grup, dan akhirnya sampai saat ini mungkin kurang lebih berapa tahun ya, 3-4 tahunan lah pelihara kucing. Sampai di atas belasan begini masih menggunakan ini. Oke, jadi sudah 3, 6, 8, 9 dengan yang sana. Oke, kita target kita simpan 10 hari. Ada tempatnya. Mana tempat satu? Ternyata tempatnya tinggal 9 teman-teman. Yang satu, wow, itu kalau makan satu malam itu satelir anggota. Terpaksa kita cari dulu tempat-tempat teman-teman ya. Kita break dulu. Oke guys, sudah ada di kulkas, lupa tadi. Oke, setelah di kulkas kita lanjut maintenance. Oke guys, kita nyalakan bus dulu kayaknya. Nah, masih dengan belanga dandangnya ya. Masih dengan dangdangnya. Kita akan coba si Celenan dulu. Celen dulu tuh pemirsanya banyak. Simpan atas dulu.
pintu dulu. Ini bocilnya ini belum ada yang makan nih. Sini. Oke guys, jadi langsung kita lihat reaksi dari Mama Selen dan anaknya yang belajar makan. Belajar makan. Ini belum kita push karena kita masih fokus yang ini dulu. Ini satu bodoh sendiri nih. Empok. Wow, pakan keringnya habis. Oke, untuk Selena kita apa ya? Kita belum puas ya. Ini contoh untuk yang ini aja ntar, karena kebanyakan kalau mau ikut maintenance ini sampai tengah malam teman-teman. Jadi kita khusus untuk yang ada anaknya aja yang kita kasih makan. Tunggu dulu, kita skip dulu. Oke guys, kita butuh bantuan mamanya karena ini rusuh sekali. Mamanya dulu ya. Oke, mamanya dulu, kemudian anak-anaknya. Ini kamu punya. Jadi kita pisah-pisah porsi. Untuk pemberian pakan kalau bisa seporsinya kita pisahkan seporsi, kemudian kita tahan kalau ada yang over atau ada yang kurang ya. Lihat kelahapannya mereka teman-teman. Kalau ada yang bilang pakan buatan sendiri kurang enak, ini melebihi dari lahap ini mah. Sudah bersih si Wono, si Selen bersih kah Sel? Selen sudah parkir di situ, sudah minta dry food. Hari ini dry foodnya banyak yang kering karena hujan, mungkin enak makan. Kemarin cuma air semua yang kering, kemarau. Oke guys, petualangan hari ini sampai di sini dulu. Nanti bahas yang lain-lain, bahas pasir, bahas dry food, bahas air, tempat minum yang ginian dan segala macam, bisa komen-komen saya dibawa, nanti dibahaskan. Karena sudah terlalu panjang, ini sudah malam, kita bakal maintenance bersih-bersih semua lagi, pel-pel semua. Sampai berjumpa di next video tentunya. Thank you yang sudah ikuti, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, ada sedikit ilmu yang bisa yang saya miliki ilmu apa ya, ada pengalaman yang bisa menjadikan suatu hal yang bisa berguna lah. Semoga ada manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di support di channel ini untuk perkembangan channel ini teman-teman ya, karena nggak monet-monet, mohon bantuannya. Thank you untuk semuanya sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.